Adapun larangan-larangan ketika ihram itu adalah memotong atau mencabut rambut di badan. Ingat Bapak Ibu sekalian, tidak boleh mencabut atau memotong rambut. Ya. Ini bulu-bulu hidung ini hati-hati Bapak Ibu, dirapikan sebelum berangkat. Bulu ketiak dicukur atau dicabut sebelum berangkat, dibersihkan semua. Jangan sampai nanti ketika ihram Bapak Ibu melakukan pelanggaran. Ingat ya, tidak boleh memotong atau mencabut rambut. Kemudian tidak boleh memotong kuku. Ya, memotong kuku juga nggak boleh. Jadi potong kukunya sebelum melakukan ihram. Ya. Berikutnya, memakai pakaian selain 2 pakaian ihram bagi laki-laki. Ya, nggak boleh bapaknya ini menggunakan pakaian-pakaian berjahit. Ya. Hanya menggunakan 2 pakaian, kain yang satu diselendangkan, satu disarungkan, ya. Jadi nggak boleh nanti pakai peci, ya, pakai sorban, itu nggak boleh. Pakai baju, pakai kaos, pakai celana luar dan dalam, ini dilarang ketika ihram, ya. Kaos kaki, kaos tangan, sepatu, ya, yang menutupi mata kaki, dan pakaian apa saja yang sejenis dengan pakaian tersebut. Semua pakaian berjahit itu dilarang bagi laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Untuk ibu-ibunya pakai pakaian yang biasa dipakai, pakaian yang baik, yang longgar, yang menutup aurat dengan sempurna. Ya, jangan ikut-ikutan pakai ihram juga, Bu. Lepas nggak jadi umroh kita. Lepas nggak jadi umroh, bahaya Bu. Jangan nanti ibu menggunakan kain ihramnya bapak, ya, pakai baju yang biasa digunakan, pakai hijab, ya, jilbab yang panjang. Alhamdulillah travel kita PT Lila Wisata Dunia itu memberikan jilbab yang besar, alhamdulillah, dan bisa digunakan sebagai mukennah ketika sholat, insya Allah, ya, mukennahnya panjang, syar'i, alhamdulillah. Travel kita masya Allah luar biasa bagus, ya. Jadi jilbab yang diberikan travel kita itu bisa menutupi tubuh kita, ya, tubuh ibu-ibu semua dengan syar'i insya Allah. Jadi nanti ketika ihram pakai aja jilbab yang diberikan oleh travel kita, insya Allah bagus, ya. Kemudian tidak boleh memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita. Bagi ibu-ibu yang bercadar, ya, itu ketika ihram buka cadarnya. Ketika sudah melafazkan labbaika Allahumma umratan, lepas. Dan ini termasuk larangan ketika ihram bagi ibu-ibu. Tidak boleh memakai cadar dan juga tidak boleh pakai sarung tangan, ya. Harus dibuka. Kemudian memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi atau apa saja yang berbau wangi. Ini nggak boleh. Minyak wangi, minyak angin, sabun, ini hati-hati. Ketika ihram tidak boleh menggunakannya. Jangan sampai nanti bapak masuk angin ambil balsam, ambil minyak kayu putih. Hati-hati, ini mengandung wangi. Ini tidak boleh. Nanti selesai makan, ambil sabun, cuci tangan. Ini mengandung wangi, nggak boleh. Ya, selama ihram ini hindarkan, ya, harus dijaga. Kemudian berburu atau memakan binatang buruan nggak boleh. Di sana nanti bapak ibu jumpai banyak merpati, ribuan, dan merpati itu jangan bapak ibu buru, ya, tidak boleh. Dan jangan sempat memotong dan menikmatinya, ya, tidak boleh, ya. Kemudian dilarang juga memotong atau mencabut tanaman yang ada di tanah suci. Ibu-ibu nanti kalau melihat ada tanaman bunga indah di tanah suci, jangan dipetik, jangan diambil, nggak boleh, ini dilarang, ya, ketika sedang ihram, ya. Kemudian yang dilarang juga adalah meminang, menikah dan menikahkan. Jadi yang ingin bulan madu di tanah suci, jangan dilakukan pinangan dan pernikahannya ketika ihram. Lakukan sebelumnya atau lakukan setelahnya, ya. Jangan nanti bapak ibu melihat melakukan resepsi pernikahan ketika sedang ihram. Ini dilarang, nggak boleh. Dan jangan lakukan melamar atau menerima lamaran, menikah atau
menikahkan. Ini dilarang. Ya. Kemudian hubungan suami istri juga dilarang. Jangan sampai bapak-bapak yang kadang-kadang jamaah ini ada minta, Ustadz kami minta sekamar ya. Bisa kita kasih. Nah, tahu-tahu terjadi pelanggaran. Ini hati-hati, jangan sampai. Ketika ihram harus menjaga. Ya. Kemudian bermesraan, melakukan apa saja yang membangkitkan syahwat dengan istri atau suami. Ini enggak boleh. Jangan sampai ketika kita sedang ihram itu melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan bangkitnya syahwat kita. Ya, bangkitnya jangan sampai ketika kita sedang ihram itu melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan bangkitnya syahwat kita. Ya, bangkitnya syahwat kita. Ini enggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi jangan sampai kita nanti melakukan hal-hal yang dilarang ini. Kemudian yang terakhir, jangan buat maksiat, jangan berjidal, jangan berdebat, jangan ngerumpi ibu-ibu. Ya, hindarkan banyak bicara, perbanyakkan zikir kepada Allah, perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan doa. Ini yang baik insyaallah. Ya, jadi jangan berdebat. Kalau ada khilaf, perbedaan pendapat dalam bab fikih, jangan layani. Amalkan yang telah dipelajari. Makanya tadi saya sebutkan sebelum kita berangkat umroh ini wajib mengilmui tentang umroh. Wajib kita mempelajarinya. Jangan sampai kita pergi ke tanah suci nggak tahu apa yang mau kita kerjakan, nggak tahu apa yang mau kita lakukan. Wajib berilmu sebelum berangkat. Litahuzu anni manasikakum. Hendaknya kalian mengambil manasik umroh kalian, manasik haji kalian itu dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekarang sebelum berangkat pelajari bimbingan-bimbingan umroh. Ya. Dan kemudian pahami, amalkan nanti di tanah suci. Jangan berdebat di tanah suci. Ini bisa